Saya Isatika Matiwi dari kelompok Bidadari. Saya Arnis Lastriana Lukman dari kelompok Bidadari. Saya Muhammad Satra dari kelompok Bidadari. Saya Rahayuni Lestari dari kelompok Bidadari. Saya Cindi Rizani Putri dari kelompok Bidadari. Siap untuk mengikuti KKNDR COVID-19 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Kak atas waktu dan kesempatan yang udah Kakak berikan untuk saya untuk mewawancarai Kakak. Perkenalkan, saya Arnis Lastriana Lukman dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya perwakilan dari kelompok saya, kelompok Bidadari. Nah, jadi sebelumnya Kak, saya jelasin dulu nih, kalau saat ini saya sedang mengikuti KKNDR yang berbasis media sosial. Biasanya kan yang seperti Kakak tahu, kalau KKN itu kuliah kerja nyata yang benar-benar nyata. Cuman dalam kondisi seperti ini, semua hal-hal yang nyata dijadikan kayak ke dunia maya gitu Kak, karena nyata itu benar-benar gak bisa sekarang. Jadi seperti itu Kak. Nah, bisa perkenalkan dulu nama Kakak siapa, kerjaan, di rumah sakit rujukan mana Kak gitu, dan lain-lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Kak Anis. Ya, di sini saya mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya bertugas sebagai radiografer di Rumah Sakit Pertamina Jaya yang baru alih fungsi COVID-19 ini. Mengingat kondisi dalam pandemi COVID-19 ini Kak, tentunya kan banyak perubahan yang terjadi kepada Kakak dalam menjalankan tugas sebagai petugas medis radiografer nih. Bisa ceritakan nggak Kak bagaimana perubahannya sebelum dan sesudah adanya COVID-19 ini? Dan lain-lain. Cuma semenjak COVID-19 ini, kami ditunjuk oleh BUMN untuk menjadi rumah sakit khusus alih fungsi untuk COVID-19 ini. Yang berbeda dari infrastrukturnya adalah ruangan-ruangan di Rumah Sakit Pertamina Jaya sudah direnovasi sesuai dengan standar untuk penanganan COVID-19 ini. Baik ruang keperawatan, baik maupun ruang radiologi, ruang UGD, dan lain-lain, limbah, filtrasi udara, semua sudah disesuaikan dengan standar COVID-19 ini. Jadi di sana benar-benar semua pasiennya pasien buat rujukan COVID-19 itu ya Kak? Ya, pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 dan dalam kasus menengah ke perburukan itu akan dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Kalau sedangkan yang levelnya sedang dan ringan itu akan dirawat di Wisma Atlet, Rumah Sakit Wisma Atlet, darurat Wisma Atlet. Itu Kak, buat pasien yang udah terinfeksi itu, buat ronsennya itu apakah dilakukan setiap hari untuk mengecek atau saat diketahui bahwa pasien itu mengidap virus ini? Kalau pasien yang sudah masuk ke rumah sakit ini pasti sudah terkonfirm dulu sebelumnya, dan kita akan melakukan evaluasi terus kepada pasien jika mengalami perburukan maupun mengalami perbaikan. Di sini, misalnya kalau pasien mengalami perbaikan, setelah melakukan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Jaya akan dipindahkan ke Rumah Sakit Modular Rumah Sakit Pertamina Jaya yang berada di sebelah kami. Di sana untuk kriteria yang sedang dan ringan. Jadi kalau seandainya pasien masuk ke Rumah Sakit Pertamina Jaya, tidak bisa pulang langsung, harus ke bagian gedung modular dulu untuk bisa melakukan pemulangan. Di sana ibaratnya, rehabilitasi di sana. Kalau untuk kalau udah ke dalam kondisi yang sehat gitu Kak ya? Ya, sudah menuju mau sehat. Tugas medis yang menjadi garda terdepan dalam melawan corona ini kan membutuhkan senjata atau perlindungan, salah satunya alat pelindung diri seperti yang Kakak pakai saat ini kan ya. Terus bagaimana sih perasaan Kakak saat mengetahui kekurangan alat medis? Apakah di rumah sakit Kakak mengalami hal yang seperti itu? Kekurangan alat? Sebelumnya, alhamdulillah kalau di rumah sakit kami belum pernah terjadi kekurangan alat pelindung diri yang seperti
kakak pakai hari sekarang. Ya, untuk di semua unit juga untuk bagian administrasi maupun bagian cleaning service pun di sini sudah dipersenjatai dengan alat pelindungan diri. Alhamdulillah sudah ada. Tapi kalau memang alat itu tidak ada, banyak dari organisasi seperti organisasi perawatan, organisasi kedokteran, ID, organisasi radiografer tidak menyarankan kita untuk melakukan pekerjaan jika APD tidak ada. Oh, berarti Karena harus ada. jika kita tetap memaksakan, itu berbahaya untuk tenaga kesehatannya sendiri. Nah, apakah APD ini hanya sekali pakai atau bisa digunakan berkali-kali, Kak? Untuk APD yang digunakan sekarang ini nggak ada yang reuse ya, semuanya pasti satu kali pakai. Berapa lama tuh, Kak, biasanya durasi menggunakan APD-nya ini? Dan Durasi gimana sih penggunaan APD rasanya? karena kita bekerja 24 jam, shifting, kita dibagi dari 8 jam, 8 jam. Jadi pemakaian APD ini ya kurang lebih 8 jam kita gunakan. Berarti, Kak, dalam jangka waktu yang lama, kalau Kakak ingin makan atau ingin buang air kecil itu gimana tuh, Kak? Ya, buang air Ditahan. kecil dan makan dan lain-lain itu bisa kita lakukan setelah jam selesai dinas. Gitu. Berarti selama Jadi 8 kita jam. belum dinas untuk tidak makan yang banyak, untuk tidak minum yang banyak, agar tidak terganggu pada saat pekerjaan karena kita tidak bisa melepas alat ini. Kondisi fisik Kakak setelah memakai APD yang lama banget itu, Kak, gimana, Kak? Ya seperti kalau saya rasakan ya, kalau untuk bagian wajah karena ini kan ngepres semua, banyak bekas-bekas dari tekanan dari Google-nya, dari masker N95, dari besinya, itu ada iritasi sih, ada jerawat biasanya. Kalau teman-teman lain bisa ada yang jadi luka. Iya. Tergantung kulit sih. Terus, Kak, cara pembuangan APD yang benar setelah dipakai itu gimana, Kak? Ya, kalau untuk pembuangan APD kita sebelum melakukan pelepasan kita desinfektan dulu semua baju yang kita gunakan di desinfektan chamber. Setelah itu kita melakukan pelepasan. Ada teknik pelepasannya, dimulai dari sepatu boots, dimulai setelah itu handscoon pertama, habis itu baru hazmatnya, mengikuti dengan cara melepasnya dengan cara menggulung agar tidak jatuh ke bawah. Oh, jadi langsung Cover dibuang. shoes, habis cover shoes baru masker, visor, dan lain-lainnya. Baru setelah kita melepas itu kita diwajibkan juga untuk mandi. Jadi mau jam berapapun kita kelar dinas kita harus mandi. Ini kalau di Rumah Sakit Pertamina Jaya, malah sebelum kita mulai jadi alih fungsi COVID ini, perawat kita sudah banyak yang ODP dikarenakan pasien datang dengan tidak mengaku kalau mereka mempunyai gejala ke arah COVID karena mereka pun takut kalau ini secara COVID. Nah, dengan mereka tidak jujur kepada petugas medis, jadi petugas medisnya terpapar dari pasien tersebut. Ternyata pasien itu positif corona. Kak, itu telepon itu apa? Ya, aku akan telepon dulu sebentar ya. Oke. Ada lagi. Ya. Mengganggu jam tugasnya. Perasaan khawatir tertular juga nggak, Kak? Bagaimana sih Kakak cara mengatasi rasa khawatirnya itu? Ya, kalau khawatir tertular pasti khawatir tertular karena kita berkontak langsung ya dengan pasien yang sudah positif. Tapi ya kita kembali lagi percaya kepada Yang Maha Kuasa, pada Allah, bahwa seandainya memang kita sudah berbuat baik dan sudah melakukan prosedur dengan baik, insya Allah sih kita dikasih selamat. Kalau boleh tahu, Kak, apa aja sih fasilitas yang diberikan buat tenaga medis di sana, Kak? Karena pasti berbeda ya di sana sama di sini. Di sana kan zona merah. Kalau di Jambi alhamdulillah masih terpantau walaupun juga
sekarang lebih banyak jatuh korban gitu Kak? Maksudnya tuh jatuh banyak yang positif. Ya. Fasilitas yang diberikan kalau untuk di Jakarta, beberapa rumah sakit juga memberikan fasilitas penginapan kepada petugas kesehatan, dikarenakan jika petugas kesehatan langsung pulang ke rumah itu akan membahayakan keluarganya sendiri. Terus fasilitas yang kedua, mungkin kita dikasih alat perlindungan diri sesuai dengan level-levelnya, sesuai dengan tinggi resikonya juga. Yang ketiga, kita diberikan makan 3 kali sehari, diberikan vitamin, terus juga diberikan vitamin dan obat-obatan yang lainnya, dan poliklinik 24 jam jika kita mengalami keluhan sebagai petugas medis. Kita juga diberikan transportasi dari penginapan ke rumah sakit, dan fasilitas yang diberikan lagi, kita diberikan ruangan dengan standar bertekanan negatif agar pasien dengan kita memiliki ada beda udara gitu. Seandainya ada virus di sana, mudah-mudahan lebih cepat terserap oleh filter udaranya. Oke. Mungkin karena jumlah kasusnya juga lebih banyak di Jakarta gitu. Oh iya. Dan harusnya ibu kota menjadi yang pertama dalam memberikan contoh. Semoga memberikan contoh yang baik untuk semua daerah di Indonesia. Benar Kak. Apa sih yang menjadi alasan Kakak agar dapat terus semangat dalam bertugas? Karena kan di berita juga banyak tuh kalau perawat, petugas medis tuh juga banyak yang mengundurkan diri dengan sendirinya, berhenti dari pekerjaannya karena memang dia itu takut buat tertular gitu Kak. Kalau takut, kita pasti takut ya, alhamdulillah, tapi kita disupport sama keluarga. Karena memang dari awal kita kuliah sudah mengangkat sumpah ya, kalau tenaga medis mengangkat sumpah untuk melakukan pekerjaan apapun yang terjadi, dari support dari keluarga, support dari orang tua, support dari orang sekitar, bahkan support di antara kita masing-masing tenaga medis itu penting sekali. Lalu Kak, bagaimana tanggapan Kakak kalau lihat orang yang masih keliaran saat pandemi, yang semakin menjadi-jadi nih Kak? Kalau di sana sendiri gimana Kak? Apakah orang masih keluar rumah? Karena di Jambi sendiri orang kayak masih yang belum terlalu takut gitu Kak, masih banyak yang nongkrong, masih banyak yang main, masih banyak yang keluar gitu Kak. Kalau dari tingkat keramaian, memang sekarang tingkat keramaiannya lebih rendah ya dibanding sebelum-sebelumnya, tapi masih banyak orang berkumpul seperti yang banyak-banyak dilihat kemarin di media. Masih banyak tempat makan yang mau tutup jadi tempat berkumpul. Di bandara-bandara sekarang sedang ramai. Terus dan juga pemerintah juga kan sekarang sudah memberikan kelonggaran untuk PSBB ini. Kalau di Jakarta mungkin gimana ya, sedikit ada kelonggaran untuk sekarang. Kalau kemarin sempat lumayan sepi. Sekarang udah mulai kembali ramai lagi. Nah, terus di berita baru ini tadi kan juga disampaikan mengenai Jokowi, presiden kita, yang menyatakan bahwa kita harus berkompromi dengan COVID-19 ini serta berdamai. Mengingat WHO mengatakan bahwa COVID-19 ini tidak akan hilang dari bumi. Bagaimana tanggapan Kakak, Kak? Ya, untuk tanggapan saya sekarang sih, tadi baru juga mau nonton ya, belum tahu banget, tapi udah lihat cuplikannya sama tagline-nya tadi di beberapa sosial media. Ya, kalau kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ini, disayangkan sekali ya, karena kita tidak tahu resiko apa, dan seandainya emang COVID-19 ini nggak bisa hilang, setidaknya sudah ditemukan obat atau ditemukan vaksinasi gitu. Sama seperti misalnya penyakit-penyakit yang lain gitu. Memang tidak mungkin hilang, tapi kalau terjadi penambahan korban dan tidak bisa diselamatkan juga, itu ada satu hal yang sangat tragis sih. Dan lagi-lagi petugas medis juga yang jadi harus berjuang mati-matian lagi, Kak ya? Ya, mungkin jumlah petugas medisnya akan datang juga lebih sedikit mungkin. Iya benar, jadi karena mungkin self-service nanti di rumah sakit. Berarti kalau memang harus berdampingan terus, mungkin harga masker
harusnya tidak dikendalikan lagi oleh mafia sih. Pemerintah juga bisa selalu memberikan masker kepada masyarakatnya. Jangan cuma masker, tapi apapun yang dibutuhkan untuk hidup berdampingan bersama COVID-19 ini. Pemerintah memang menganjurkan seperti itu. Terakhir nih Kak, tolong kasihin pesan dong buat masyarakat halayak ramai buat tentang kiat-kiat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini Kak, terutama juga buat kami sebagai mahasiswi dalam yang juga menjadi korban mungkin ya, karena gak bisa ikut KKN reguler, gak bisa ngerasain kayak kuliah yang nyata gitu loh Kak. Gitu. Ya, untuk saat ini pesan kami sih memang kita harus prihatin untuk saat ini dengan kondisi yang sekarang. Semoga di kedepannya pandemi ini cepat berlalu. Untuk mahasiswa mohon bersabar. Kami juga di sini ingin cepat-cepat ini berlalu. Dan untuk masyarakat yang lain juga lebih mencintai diri sendiri dan keluarga, jangan egois gitu, dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu aja sih. Baiklah Kak Iqbal, terima kasih banyak atas semua informasinya yang sangat bermanfaat untuk saya, untuk kita semua, untuk kami semua. Selamat bertugas kembali dan semoga selalu sehat ya Kak. Salam kepada semua rekan medisnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih telah menonton video kami. Jika kalian ingin mengetahui informasi tentang COVID-19, tekan tombol subscribe